Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajeng Oktria Ramadhani Rusdian, kelas 11 DKVB dari SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Di video kali ini saya akan membahas tentang fase bisnis photopreneur, entah itu fotografi, fashion, arsitektur, interior, dan lain sebagainya. Ketika kita akan merintis dan memulai bisnis dan launch produk kita ke pasaran, itu tidak bisa langsung besar, penjualan kita langsung banyak, kemudian brand kita dikenal banyak orang, itu sangat-sangat tidak mungkin. Tidak semudah dan sesingkat itu untuk merintis dan membangun sebuah bisnis. Membutuhkan banyak banget proses untuk membangun sebuah bisnis. Saat kita membangun bisnis dan launch produk kita ke pasaran, umumnya melalui 4 fase. Yang pertama adalah introduce. Fase perkenalan, di mana kita memperkenalkan brand dan produk kita ke pasaran. Fase yang kedua adalah growth, mana brand kita sudah mulai tumbuh, kemudian bisnis kita sudah dikenal banyak orang, dan penjualan kita mulai banyak. Dan fase ketiga adalah maturity, di mana brand kita lagi di puncak-puncaknya, kemudian brand kita lagi terkenal-kenalnya, penjualan kita lagi banyak-banyaknya, dan di sini kita harus mempersiapkan. Di fase ini kita harus siap-siap mengalami penurunan karena kalah persaingan, kemudian market yang mulai jenuh dengan brand kita. Kemudian kita memasuki fase yang keempat, yaitu deadline, di mana brand kita tidak mampu untuk bersaing dengan brand lainnya, penjualan menurun, kemudian brand kita terkalahkan dengan brand lainnya. Oke, di bagian ini aku bakal menjelaskan tentang fase bisnis wedding fotografi. Wedding fotografi ini adalah salah satu industri yang tidak akan pernah mati dan salah satu industri yang sangat menjanjikan, tetapi memiliki persaingan yang banyak dan ketat. Kenapa menjanjikan? Karena orang Indonesia itu rata-rata bakal menikah. Menikah itu sekali seumur hidup. Pasti ingin didokumentasikan kan sebagai kenang-kenangan di kemudian hari. Jadi tidak heran kalau wedding fotografi ini memiliki persaingan yang ketat dan banyak. Apalagi pekerjaan ini bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun tanpa syarat tertentu. Sebelum kita memasarkan brand kita ke pasaran, pastikan dulu kita sudah melakukan research and development. Apa itu? Research and development adalah penelitian dan pengembangan. Salah satu caranya yaitu dengan menentukan brand identity, seperti menentukan nama brand kita itu apa, logo kita seperti apa, value apa yang akan kita berikan ke klien, kemudian visual apa yang akan kita sajikan ke klien agar kita tidak ketar-ketir ketika brand kita sudah masuk ke pasaran. Baru kita memasuki fase yang pertama, yaitu introduce. Bagaimana sih situasi introduce ini? Yang pertama, brand awareness kita masih rendah karena memang portofolio kita masih sedikit dan reputasi kita kurang baik. Kemudian situasi yang kedua adalah penjualan kita masih rendah karena memang portofolio kita masih sedikit dan reputasi kita masih kurang baik. Situasi yang ketiga adalah margin masih rendah. Di fase ini kita belum menentukan harga yang tinggi, bahkan di bawah pasaran. Yang penting kita mendapatkan klien untuk memenuhi portofolio, meningkatkan skill, menambah review, dan ini tujuannya untuk meningkatkan reputasi. Situasi yang ketiga adalah masih CEO, yaitu Chief Everything Officer. Kita di sini belum mempunyai tim, kita bekerja sendiri untuk membangun tim kita. Kita sebagai editor, kita sebagai fotografi, kita sebagai admin, kita yang memasarkan brand kita sendiri. Di fase ini kita sendirian. Dan bagaimana sih strategi di fase introduce ini?
Strategi yang pertama adalah kumpulin portofolio sebanyak-banyaknya. Caranya, ajak teman kalian yang punya pacar untuk dijadikan model preweddingan. Kita bisa ngasih fotografi dokumentasi mereka dan hasil foto mereka kita jadiin konten di sosial media untuk memenuhi portofolio. Cara yang kedua adalah jika ada saudara kalian yang menikah, bisa ditawari sesi preweddingnya gratis mungkin, dan saat saudara kalian menikah kita pasti akan menjadi tamu dan abadikan momen pentingnya, kemudian kita edit dan kita kirim ke saudara kita dan kita meminta review tersebut kita bisa tampilin di sosial media, karena dengan review yang bagus bisa meningkatkan reputasi dan kepercayaan orang lain ke brand kita. Strategi yang kedua adalah tingkatkan awareness. Awareness itu apa sih? Awareness adalah kesadaran orang terhadap brand kita. Caranya konsisten mengupload konten di sosial media, mungkin bisa di IG Story, IG Reels, agar konten-konten kita muncul di Reels mereka dan mereka mengenal brand kita, kemudian kita mendapatkan followers. Cara yang kedua adalah jika kita memiliki budget lebih, kita bisa menggunakan iklan berbayar. Kemudian kita memasuki fase kedua, yaitu growth. Fase di mana brand kita mulai tumbuh, portofolio kita mulai banyak, penjualan kita mulai banyak, skill kita bertambah. Lalu bagaimana strateginya di fase growth ini? Strategi yang pertama adalah scale up. Biasa kita iklan 10.000 per hari menjadi 70-100.000 per hari. Tujuannya untuk mendapat jangkauan audiens yang lebih banyak. Strategi yang kedua adalah investasi branding. Di persaingan yang ketat ini kita harus memiliki ciri khas dan pembeda dari brand-brand lainnya agar kita memiliki kesan lebih di benak audiens. Kemudian kita bisa juga jika kita mulai budget yang lebih, kita bisa menggunakan content creator untuk mempromosikan brand kita. Kemudian kita juga bisa membawa tim kita untuk ke workshop, mungkin bisa lighting, digital marketing, video editing, komunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita memasuki fase ketiga, yaitu maturity. Fase di mana brand kita lagi di puncak-puncaknya, penjualan kita lagi banyak-banyaknya, brand kita semakin dikenal banyak masyarakat. Di fase ini juga persaing semakin banyak dan semakin ketat, dan market bisa mengalami kejenuhan apabila kita tidak melakukan inovasi. Jadi strategi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, melakukan inovasi. Kita membuat sesuatu yang baru, entah itu gimmick baru, produk baru, branding baru, apapun pokoknya yang kreatif dan inovatif agar kita bisa menjaga marketplace kita. Strategi yang kedua adalah melakukan kolaborasi dengan brand lain agar kita bisa sama-sama meningkatkan reputasi dan penjualan masing-masing. Ketika kita lagi di fase di puncak-puncaknya dan kita tidak melakukan sebuah inovasi, siap-siap kita akan terkalahkan oleh brand yang posisinya ada di bawah kita dan kita memasuki fase deadline, yaitu fase ketika kita tidak mampu bersaing dengan brand lainnya, brand kita, posisi kita digantikan oleh brand yang lainnya. Fase di mana brand kita itu menurun, penjualan kita menurun karena kita tidak adaptif, kreatif, dan inovatif, sehingga tidak menang dalam persaingan yang semakin ketat dan semakin banyak. Sekali lagi, pekalah terhadap brand kita sendiri dan terus lakukan adaptif, kreatif, dan inovatif agar bisnis kita, brand kita tidak mati secara perlahan. Itulah penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.